Pioli mulai khawatirkan performa lini serang AC Milan. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengungkapkan kekhawatiran terbesar terkait performa anak-anak asuhnya usai Rossoneri di bekap Napoli 1-2 pada giornata ke-7 Serie A Liga Italia Senin 19 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Adalah kinerja lini serang Milan yang menjadi sorotan terbesar Pioli di laga tersebut. Terus menekan sejak awal pertandingan, Milan malah kebobolan lebih dulu. Tepatnya pada menit ke-55, Matteo Politano susah mengeksekusi tendangan penalti usai pelanggaran di dalam picak para Sikela. Rossoneri sempat menyamakan kedudukan lewat gol Olivier Giroud pada menit ke-69 usai memanfaatkan saudara umpan tarik dari Theo Hernandez. Namun, Milan akhirnya menutup laga di Stadion San Siro itu dengan kekalahan setelah Giovanni Simeone mampu memaksimalkan umpan lambung dari Mario Rui pada menit ke-78. Segenap upaya Milan untuk bisa menambah gol terus menemui kegagalan, termasuk saat tendangan Pierre Kalulu membentur mister gawang pada penghujung laga. Rekor tidak terkalahkan Rossoneri dalam 22 partai liga akhirnya terhenti di laga ini. Itu juga menjadi kekalahan pertama juara bertahan Serie A tersebut pada awal musim ini. Pasca laga, Pioli tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kekalahan itu terasa begitu menyakitkan lantaran para penggawa Rossoneri dinilai sudah mampu tampil baik. Kekalahan ini mengecewakan. Kekalahan bisa terjadi apabila tim lawan bermain lebih bagus. Namun di laga ini, kami seharusnya tidak menelan kekalahan. Saya harap kami bisa belajar dari laga ini, terutama agar bisa lebih klinis di depan gawang lawan. Ujar Pioli seperti dikutip Football Italia, Senin 19 September 2022. Di sepanjang laga, Milan memang mampu terus menekan pertahanan tim tamu. Tidak tanggung-tanggung, total 22 tembakan dilepaskan para penggawa Rossoneri pada sepanjang laga ini. Namun dari 22 tembakan tersebut hanya 5 yang tepat mengarah ke gawang, termasuk satu kali membentur gitar gawang. Jumlah tembakan tepat ke arah gawang Milan di laga ini hanya terpaut satu tembakan dari yang ditorehkan Napoli. Padahal, Partenope hanya melepaskan 9 tembakan. Artinya, dari segi efektivitas serangan, Partenope terbukti lebih unggul dari Rossoneri. Pioli pun menyebut, kekhawatiran terbesar dari performa anak-anak asuhnya bukan terletak pada rapuhnya lini belakang, tapi pada kinerja sektor penyerangan. Dengan 8 kali kebobolan di 7 laga awal, Milan menjadi tim dengan pertahanan terburuk di 5 besar klasemen sementara Liga Italia musim ini. Saya lebih kecewa dengan kegagalan kami memanfaatkan peluang. Mungkin benar, kami sudah kebobolan begitu banyak gol pada awal musim ini dan kami perlu membenahi aspek tersebut. Namun, kekhawatiran terbesar saya justru berada di sektor penyerangan, kata mantan pelatih Fiorentina tersebut. Tiga catatan unik dari kekalahan AC Milan lawan Napoli. AC Milan meraih hasil buruk dalam laga pekan 7 Serie A 2022-2023. Bertemu Napoli di San Siro, Senin 19 September 2022 dini hari, mereka tumbang dengan skor tipis 1-2. Kekalahan dari Napoli ini jadi hasil negatif perdana Milan di Serie A 2022-2023. Sebelumnya, mereka sudah melalui 6 laga tanpa tersentuh kekalahan. Sekarang, mereka akhirnya merasakan kekalahan juga. Dari hasil ini pula, muncul beberapa fakta unik yang menarik untuk disimak. Berikut ide Anthems menyajikan catatan-catatan tersebut untuk kamu. AC Milan kalah, Olivier Giroud tetap gemilang. Milan boleh saja menderita kekalahan, tetapi Olivier Giroud tetap gemilang. Di laga lawan Napoli ini, dia berhasil menyumbang 1 gol. Meski tidak membawa Milan pada kemenangan, torehan ini membawanya pada catatan individu yang menarik. Untuk pertama kalinya sejak Juli 2020, Giroud berhasil mencetak gol dalam 3 laga di Liga secara beruntun. Terakhir kali, dia menorehkan ini bersama Chelsea. Sekarang, dia mencatatkannya bersama AC Milan. Matteo Politano gemar bobol gawang AC Milan. Di antara para pemain Napoli yang mentas di laga lawan Milan ini, rupanya ada satu pemain yang jadi momok bagi Rossoneri. Dia adalah Matteo Politano. Di laga ini, Politano menyumbang 1 dari 2 gol kemenangan Napoli. Berkat torehannya ini, Politano pun menghabiskan gawang Milan sebagai yang paling sering dia bobol, yakni 4 kali. Apiknya, 4 gol yang dia cetak ke gawang Milan semuanya ditorehkan di San Siro.
AC Milan ikuti jejak Juventus, Inter, dan Roma. Kekalahan di pekan ke-7 ini membuat Milan menyamai catatan Juventus, Inter Milan, dan AS Roma. Ketiga tim itu pun juga tumbang dari lawan-lawannya di pekan ini. Tak ada yang meraih poin. Uniknya, catatan ini pun jadi sejarah. Opta menyebut, kekalahan serta yang dialami AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan AS Roma pekan ini jadi yang pertama kalinya setelah 13 Februari 1955 silam. Pekan ke-7 Serie A 2022-2023 menorehkan sejarah. Peran Rafael Leao di AC Milan terlalu besar untuk digantikan siapapun. Tanpa Rafael Leao, AC Milan bukan apa-apa. 22 tembakannya diciptakan Milan saat bersua Napoli, hanya satu yang menjadi gol. Alhasil, Milan kalah 1-2 dari Napoli di San Siro pada pekan ke-7 Liga Italia 2022-2023, Senin 19 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol dari Olivier Giroud tidak cukup untuk mengungguli gol-gol dari Matteo Politano dan Giovanni Simeone. Pada pertandingan ini, Leao tidak dimainkan. Hukuman akumulasi kartu merah yang diterima pada pertandingan sebelumnya memaksanya absen pada pertandingan ini. Manajer Stefano Pioli memutuskan untuk memasukkan Riyad Krunic di posisi sayap kiri. Penampilan pemain asal Bosnia ini tidak cukup untuk menggantikan besarnya peran Leao di Rossoneri. Pioli mengakui bahwa Milan begitu lemah ketika tiba di kotak penalti Napoli. Padahal, jumlah tembakannya diciptakan Milan itu tidak sedikit. Kehilangan Leao jadi faktor terbesar yang membuat Milan tidak bisa berbuat banyak. Leao tidak hanya bisa jadi penuntas peluang, tetapi juga kreator serangan. Saya harap kami bisa belajar dari kekalahan ini untuk bisa lebih klinis di depan. Karena sesungguhnya, kami telah melakukan segalanya. Kecuali error yang kami ciptakan dan kurangnya determinasi di masing-masing kotak penalti. Ujar dia kepada DAZN. Leao jadi pemain Milan saat ini dengan kontribusi gol tertinggi. Ia sudah terlibat dalam 9 gol yang dicetak Milan di musim ini. Rinciannya, pemain berusia 23 tahun ini mencetak 3 gol dan 6 assist. Untuk urusan gol, Leao sementara hanya tertinggal 2 gol dari Giroud. Top scorer Milan itu sudah menyerangkan 5 gol dari 9 pertandingan. Sedangkan untuk urusan assist, Leao jadi rajanya. Pemain Milan dengan sejumlah assist terbanyak kedua adalah Theo Hernandez dan David Calabria yang masing-masing baru mencetak 2 gol.